Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan rotasi bumi dan revolusi bulan. Yang beranggotakan saya Ahmad Radita Ramadan, absen 1. Saya Alif Al-Zahra, absen 2. Saya Indah Susilowati, absen 12. Saya Mas Nabila Zahir, absen 18. Saya Sina Rina, absen 30. Saya Siti Nur Ramadhani, absen 35. Membuat proyek IPAS dengan tema rotasi bumi dan revolusi bulan, kami menggunakan bahan kardus, kertas akuro, lampu, bola, tutup galon, botol, pipa, dan kawat. Alat kami menggunakan kuas, cutter, gunting, dan lem tembak. Kami menggunakan biaya sekitar kertas akuro warna biru dan hitam seharga 10.000, kuas seharga 5.000, kawat kisaran 5.000, dan alat lem tembak dengan 4.500. Tujuan pembelajaran dengan membuat proyek revolusi bulan dan rotasi bumi agar dapat menjelaskan tentang rotasi bumi dan revolusi bulan, serta agar dapat mengamati hasil dari pergerakan bumi yang mengelilingi matahari serta bulan yang berputar mengelilingi bumi. Akan disajikan beserta dampaknya. Pengertian dari rotasi bumi adalah sebagai berikut. Bener juga, kayak gasing, bumi berputar pada porosnya. Namanya rotasi bumi. Kalau nggak salah, karena bumi berotasi, jadi ada siang sama malam. Bagian bumi yang kena sinar matahari mengalami siang, kalau yang nggak kena sinar matahari mengalami malam. Tapi kita nggak bisa lihat rotasi bumi. Yang kita lihat itu namanya gerak semu harian. Oh, maksudmu gerakan yang membuat benda langit kelihatan bergerak ya? Iya, contohnya gerakan matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Makanya kita bisa Dampak dari rotasi bumi adalah sebagai berikut. lagi loh akibat dari rotasi bumi, yaitu adanya perbedaan waktu. Jadi, ada 3 bagian waktu di Indonesia, Bol. Ada WIB, WITA, dan WIT. Kalau perbedaan waktu di seluruh dunia, gimana, Pipo? Bujur 0 derajat di kota Greenwich, Inggris, menjadi patokan pembagian waktu di dunia. Contohnya, kalau di Jakarta jam 7 pagi, di London masih jam 1 malam. Bagian dari revolusi bulan adalah sebagai berikut. Bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. Nah, jadi 1 kali revolusi bumi ini memerlukan waktu selama 1 bulan. Dampak revolusi bulan sebagai berikut. Revolusi bulan yang pertama yaitu terjadinya fase-fase bulan. Nah, fase bulan adalah perbedaan bentuk permukaan bulan yang terlihat dari bumi. Anak-anak,
perlu kalian ketahui bahwasanya terdapat beberapa fase-fase bulan yang diakibatkan oleh revolusi bulan. Nah, adapun fase-fase bulan yaitu sebagai berikut. Ini adalah matahari. Kemudian matahari dikelilingi oleh bumi yang disebut dengan revolusi bumi. Nah, bumi ini nantinya dikelilingi oleh bulan. Bulan mengelilingi bumi disebut dengan revolusi bulan. Nah, akibat adanya revolusi bulan ini terjadilah fase-fase bulan, di mana pada hari ke-1, bagian bulan yang gelap atau tidak terkena sinar matahari, akibatnya bulan tidak tampak dari bumi. Fase ini disebut dengan bulan mati atau bulan baru. Nah, kalian bisa perhatikan, bulan mati atau bulan baru ini terjadi ketika matahari, bulan, dan juga bumi berada pada satu garis lurus. Kemudian, pada hari ke-4, bulan berbentuk halus dan melengkung seperti bulan sabit. Nah, fase ini disebut dengan bulan sabit awal. Kemudian, pada hari ke-8, bulan tampak setengah lingkaran. Nah, fase ini disebut dengan fase kuartil awal atau bulan separuh. Kemudian pada hari ke-11, bulan tampak menyerupai cakram. Nah, pada fase ini disebut dengan bulan 3/4 atau bulan cembung. Kemudian pada hari ke-14, bulan tampak seperti lingkaran penuh. Fase bulan ini disebut dengan bulan purnama. Nah, kalian bisa perhatikan, fase bulan purnama terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Kemudian, pada hari ke-17, bulan kembali seperti cakram. Nah, fase bulan seperti ini disebut dengan bulan 3/4 atau bulan cembung. Kemudian pada hari ke-21, kembali berbentuk setengah lingkaran. Fase bulan ini disebut dengan fase kuartil akhir atau bulan separuh. Dan pada hari ke-25, berbentuk seperti sabit, di mana fase bulan ini disebut dengan bulan sabit akhir. Nah, kemudian akibat dari adanya revolusi bulan yang kedua, yaitu terjadinya pasang naik dan pasang surut. Pasang adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan air laut karena pengaruh gravitasi bulan dan juga matahari. Pasang naik adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan pasang surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Dan akibat dari revolusi bulan yang ketiga, yaitu terjadinya gerhana. Gerhana adalah tidak terlihatnya suatu benda langit dari bumi karena tertutupi oleh bayangan benda langit lain. Nah, contoh gerhana di sini yaitu gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Kesimpulan, rotasi bumi yaitu berputarnya bumi pada porosnya yang mengelilingi matahari, serta revolusi bulan yaitu bulan yang berputar mengelilingi bumi. Lalu, beberapa dampak dari rotasi bumi dan revolusi bulan yang saling berhubungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.